Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya kesehatan serta umur yang panjang. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang dimana syafaatnya lah yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Purnama Dinihari STP MSc selaku dosen pengampu pada praktikum mikrobiologi terpadu. Perkenalkan, kami dari kelompok C, praktikum mikrobiologi terpadu kelas PHP akan menjelaskan mengenai alkohol dari bengkoang. Perkenalkan, saya sendiri Gilang Fikri, BP 1811121040 sebagai ketua. Kemudian ada sekretaris Ririn Deswita, BP 1811122010. Kemudian ada anggota Ananda Lailatur Rahmi, BP 1811122021, serta ada Fiona Yuliov Dazke, BP 1811123006. Baiklah, langsung saja. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil dan sering dikonsumsi dalam bentuk minuman. Alkohol bisa didapatkan dari proses fermentasi beras, anggur, air nira, dan bahkan bengkoang. Bengkoang itu sendiri merupakan buah yang memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan. Bengkoang masuk ke dalam famili Fabaceae. Famili Fabaceae ini banyak mengandung fitoestrogen dan memungkinkan mengandung flavonoid. Bengkoang diketahui mengandung faxirizon, retenon, vitamin B1, dan vitamin C. Berikutnya akan disambung oleh Ririn Deswita. Selanjutnya yaitu latar belakang. Bengkoang mengandung karbohidrat dan protein yang cukup lengkap bagi tubuh. Selain itu, bengkoang juga mengandung senyawa flavonoid, kalsium, dan vitamin C. Walaupun memiliki kandungan gizi yang cukup baik, pengolahan bengkoang di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani akan cara mengolah dari bengkoang tersebut. Salah satu pemanfaatan bengkoang yang bisa dilakukan yaitu dengan mengolah bengkoang menjadi etanol. Pengolahan bengkoang menjadi etanol ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu meningkatkan nilai gizi bahan makanan, memperpanjang daya simpan bahan makanan, dan meningkatkan nilai ekonomi dari bahan makanan tersebut. Etanol dapat dihasilkan dari proses fermentasi menggunakan ragi pada bahan yang mengandung glukosa, contohnya seperti pada karbohidrat. Glukosa yang digunakan juga bisa berasal dari bahan singkong, bengkoang, dan lain-lain. Etanol yang digunakan dalam minuman keras. Etanol tidak beracun, tetapi memiliki sifat yang dapat memabukkan, yang dapat menekan aktivitas dari otak. Etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi disebut dengan bioetanol. Bioetanol itu sendiri memiliki karakteristik yang mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, serta tidak karsinogenik dan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Proses pembuatan bioetanol tergantung kepada jenis bahan baku yang digunakan. Bahan baku kayu pati harus melalui beberapa tahapan seperti pengolahan awal, hidrolisis pati menjadi gula, fermentasi gula menjadi etanol, dan pemurnian dari etanol itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi alkohol. Yang pertama yaitu pemilihan mikroorganisme. Pemilihan mikroorganisme didasarkan pada jenis substrat yang akan digunakan. Pada pembuatan etanol, substrat yang biasa digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Tujuan lakukannya pemilihan mikroorganisme ini adalah agar nanti mikroorganisme dan produk dihasilkan dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu lama fermentasi. Lama fermentasi yang dapat ditentukan dari jenis bahan dan ragi yang digunakan. Etanol yang dihasilkan akan memiliki kadar yang semakin tinggi hingga mencapai waktu optimal, lalu setelahnya mengalami penurunan. Tanda proses fermentasi yaitu tidak ada lagi CO2 yang dihasilkan. Faktor selanjutnya yaitu derajat keasaman. Derajat keasaman juga dapat mempengaruhi proses fermentasi. Derajat keasaman yang dibutuhkan untuk proses fermentasi biasanya yaitu 3,4 hingga 4 sesuai dengan lingkungan tempat mikroorganisme tumbuh. Selanjutnya yaitu kadar gula. Kadar gula yang digunakan sebagai substrat yang optimum untuk pertumbuhan starter yaitu 10% hingga 18%. Jika kadar gula yang digunakan melebihi 18%,
maka akan menyebabkan penurunan proses fermentasi dan berpengaruh terhadap ragi, sehingga waktu fermentasi yang digunakan juga akan semakin lama. Faktor selanjutnya yaitu suhu. Suhu yang digunakan harus optimum untuk pertumbuhan mikroba. Dan faktor yang terakhir adalah konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi yang digunakan untuk proses fermentasi harus optimal dan umumnya 1% dari volume larutan. Kurangnya konsentrasi yang digunakan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan fermentasi. Selanjutnya, prosedur pembuatan alkohol dari bengkuang. Pertama, bengkuang dikupas dan dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Kedua, bengkuang ditimbang lalu dipotong dan berbentuk kubus, lebih kurang 1 kali 1 cm. Setelah itu, potongan bengkuang diblensir menggunakan autoclave pada tekanan 146,9 kPa selama 10 menit. Proses selanjutnya yaitu penggilingan sampai berbentuk bubur. Bubur bengkuang dicampur dan diperas untuk mendapatkan sarinya. Kemudian sari bengkuang yang didapatkan akan dipekatkan hingga setengah volume awal menggunakan rotary evaporator. Setelah itu, tambahan ragi dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, kemudian difermentasi selama 24 jam. Hasil akhir dari penelitian dalam pembuatan etanol dari bengkuang dihasilkan kadar air berkisar 84,66% hingga 96,5%, hanya 3,8 sampai 4,37, dan total gulanya 1.548 sampai dengan 11.375%, gula produksi 0,0003% hingga 4,88%, total bakteri asam laktat 7,38 sampai 8,46 log CFU per gram, dan kadar alkohol 1,06% hingga 3,03% setelah fermentasi selama 24 jam. Menurut Moexin, pada penelitiannya mendapatkan kadar etanol maksimal pada hari kelima menggunakan ragi tape yaitu sekitar 22%. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan kami mengenai alkohol dari bengkoang. Apabila ada yang kurang dan salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.